Gen Z nih emang Oza suka banget. Kenapa? Loh, pacar lu Gen Z loh. Tiba-tiba. Pacar lu Gen Z. Tadi mungkin yang denger, apa nih? Oh ternyata Oza suka Gen Z. Iya. Kan emang harus gitu ngomongnya. Iya. Oza penyuka Gen Z. Aneh. Gak gimana Zah, tapi kan maksud gue pengen lah sekali-sekali satu episode gitu kita belajar mengerti Gen Z. Mencoba memahami sisi mereka. Iya, gitu. kita Iya bertiga sih. gitu. Bener-bener. Tapi lu lagi di tahap memahami apa enggak nih sebagai Gen Z lover? Belajar. Nah, gue sebelum kesana ya, pertama kayak ini mau sampai berapa episode jual cerita cinta gue mulu gitu kan. Itu pertama. Iya. Lama-lama kering juga ini, lama-lama kering juga. Ini udah episode keberapa ya kita mencoba menggali percintaan Oza ya? Iya. Dan kayak ya ternyata bener juga gitu. Setelah gue mencoba memahami, setelah gue kenal sama dia gitu, ternyata memang ya Gen Z nggak separah yang gue bahas di TikTok gitu. Artinya beberapa gue bisa ngerti juga sih. Karena kan gue nggak hanya sama dianya, tapi teman-temannya kan. Lu nggak sama dia doang? Maksudnya gimana? Gue nongkrongnya nggak sama dia doang, tapi sama teman-teman Gen Z lainnya juga gitu. Gen Zers yang lain ya. Lu berdua lu kan udah ketemu juga. Menurut lu berdua se-Gen Z apa? Karena interaksi belum terlalu lama ya. Iya. Itu baru 2-3 jam, minimal 5 jam lah bisa nilai. Iya. 2 jam lagi itu. Makanya 2 jam lagi deh nongkrong sama Ya kalau lu nggak datang telat 2 jam sih pasti. Kenapa harus di framing gue telat mulu? Makanya makan malam doang gue telat. Gila kali. Tapi kan emang lu terakhir, ya kan? Iya, faktanya. Lu datang, habis itu gua. Lu terakhir. Si produser terakhir. Kita hitungannya bertiga aja. Personil dulu. Iya. Nah, tapi di tahap itu berarti lu udah mulai memahami karena dia kan udah pacaran udah agak lebih lama lah gitu sama Gen Z. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir lu sekarang kadar memahami Gen Z lu dari 0 sampai 600 miliar triliun dolar berapa ya? Dari 1 sampai 100% ya, berapa persen mungkin di antara 20-25 lah. Masih lobet. Masih mencoba nih Kenapa lobet? Jadi masih di tahap memahami ya. Iya. Ada nggak bayangan lu yang ini kayak masih agak susah nih gue pahami sebagai milenial gitu? Yang maksud gue bayangin sebagai milenial ya mungkin itu sih si second close friend second account itu. Berarti gitu. udah di second account bikin close friend. Iya, dan kayak kenapa nggak bahan-bahan second account itu di first account aja gitu, ada gitu-gitunya. Iya kan. Itu yang harus kita pahami lah ya. Benar-benar. Ya mungkin nanti lu setelah berapa tahun pacaran baru akhirnya paham kenapa ada second account. Kenapa second account perlu. Jangan-jangan atau bahkan nanti lu main second account juga kayak. Mungkin. Bisa jadi karena lu baru tahu arti manfaat dari close friend itu sendiri dan second account. Tapi gue punya saran kalau lu bikin second account namanya bukan Oza Rangkuti. Tapi ya itu. Nama akunnya bukan Oza Rangkuti. Gue yakin gak ada yang percaya. Kok kreatif banget? Iya makanya kayaknya gak mungkin Oza bikin second account namanya. Betul. Mendingan mana? Oza Rangkuti bukan Oza Rangkuti atau Oza Rangkuti tapi I-nya 3. Mending Oza Rangkuti bukan. Tadi kok dibalik? Iya. Enggak, soalnya kan gini. Kalau misalkan ada Reza bukan gitu maksud gua. Iya. Bukan maksud gini. Biasanya kalau misalkan ada akun-akun alter, biasanya kan kalau ada skandal tiba-tiba langsung banyak tuh akun-akun. Betul. Iya. Apa namanya plagiat-plagiat. Biasanya cuma nambah I, nambah ini doang. Iya. Tapi second account tuh nggak boleh gitu, harus yang bahasa Inggris gitu harus. Harus bahasa Inggris. Kayak gini kayak French fries lover. Itu second account banget tuh. Itu. Messi eyebrow. Itu jadi masuk. Kenapa jadi alis Messi? Itu second account bini gua. Kenapa lu kasih tahu orang? Kenapa lu bongkar di sini? Messi eyebrow. Hey, kenapa bukan Messi eyebrow. Nanti boleh banyak follow ya. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Second account private pasti kan. Lagi pula kan pasti alisnya Messi ada 2. Mana alis yang mana nih? Oh iya. Bukan Lionel maksudnya. Messi berantakan gitu. Oh, Messi berantakan. Gitu ya. Nah tapi kita sebelum ngomongin apa ya, kita belajar tentang Gen Z ini ya. Kita buka dulu nih buat kita. Oke, boleh. Balik lagi di Su Pendek bareng gua Marsu. Gua Dito. Dan gua Oza. Kita di episode bareng Aksis kali ini kita mau mempelajari bagaimana Gen Z tuh bertingkah laku. Iya. Dan mungkin karena kita juga kurang kompeten, kita akan minta bantuan ChatGPT untuk membahas tentang kelakuan-kelakuan Gen Z. Jadi yang bakal kita tanya itu tentang keimpulsifan Gen Z gitu. Jadi si AI ini bakal ngasih informasi, terus habis itu nanti kita komentarin. Iya. Karena emang impulsif. Okay. Maksudnya impulsif mungkin salah satu sifat yang lumayan dominan di keseluruhan
Gen Z menurut gua. Ini kita langsung tanya aja kali Tanya aja Kita AI. tanya ke AI apa saja contoh sifat-sifat impulsif dari Gen Z. gitu. Oke, langsung aja kita coba kali ya. Coba ya, apa nih kira-kira jawabannya? Akan dijawab dengan suara AI. AI udah disiapin. Udah. AI-nya. Baru gajian langsung self-reward sampai duit habis. Tuh. Bisa yang nggak boleh nggak sih AI-nya? Anjing kenapa Gak cinta apa-apa, Laura? kita harus ngerti ya kan Gen Z bro topiknya. Oh iya. Make sense. Nggak, soalnya kan itu kan Gen Z Jaksel. Iya, kan. iya, Gen Z iya. kan dari Sabang sampai Merauke. Alaska tetap ada Gen Z Iya, lah. Masa seluruh dunia, masa iya seluruh masa di dunia. Indonesia. Iya. Ya kan Di sini konteksnya semua lagi ada Gen ngomongin- Z nih, ada Gak banyak kan- nih. Gak kan konteksnya lagi Indonesia. Lu kenapa dari Sabang sampai Alaska? Iya. Tadi bilang Gen Z baru gajian langsung self reward sampai duitnya habis. Duitnya habis. Iya. Beli barang ya berarti ya. Self reward ya konteksnya biasanya beli barang sih. Atau kayak makan mahal juga termasuk self reward juga versi kecilnya. Oh, iya, menurut iya. mereka gitu. Tapi kalau makanannya gede masa versi kecil? Makan Kalau misalkan mukbang, tumpengan, misalnya tumpengan Iya, ya. tumpengan. Tapi emang ada Gen Z itu tumpengan. Gen Z motong tumpeng. Gen Z motong tumpeng gue belum pernah lihat sih. Itu kayak 3 kata lucu dah. Gen Z motong tumpeng. Iya. benar sih. Tapi apa maksudnya mereka tuh ngabisin duitnya biasanya di mana sih? Kalau Gen Z? Fashion. Fashion. Iya. Ya kalau yang cewek di fashion, Iya. kalau yang cowok fashion ceweknya gitu. Itu self reward buat Lebih dia. karena dia lebih menghargai Dia lebih menghargai pasangannya. Oh iya. Iya, tapi Habis- maksud habis gue gajian. ngapain? Kenapa harus kayak lu baru dapet duit terus kayak lu abisin gitu? Kenapa? Langsung banget habis. Iya, maksud gue 2 hari abis nggak apa-apa. Langsung sama, bener-bener kayak sama. ceting, seret abis Check gitu. out gitu. Mungkin karena ya, ini kan kita mencoba memahami lagi Iya, kan. iya. Kayak satu, mungkin mereka juga ya memang orang tua belum tentu ngasih apa-apa kan tentang self reward. Jadi Iya. dia harus dapet sendiri. Harus self ya, karena Harus self. rewardnya nggak pernah Namanya juga give. Iya. namanya juga self kan. Apapun Iya. yang self, Gen Z suka ya kan. Iya. Self reward, selfie, Iya. selfish ya kan. Pasti Iya semua- juga sih. semua Iya. ya. Nah dan yang kedua mungkin karena mereka kan online belanjanya. Kalau kita belanja dulu Oh iya, makanya masih Harus susah. Ke distro, effort, ya, harus niat ke distro. Minimal ke jalan ke Tebet tuh. iya, Zaman minimal dulu jalan tuh. ke Tebet, beli diri ya kan. Enggak beli kuota terus habis itu beli top. Emang gak boleh gitu? Iya boleh. Iya, boleh Sah dong. sah Sah-sah aja. aja. Iya. Makanan juga kita tinggal mesen bisa datang ke rumah kan. Iya, karena kan mereka tinggal mesen. Betul, karena udah ada ojek online. Ojek online. Itu mungkin yang menjadi kenapa mereka self reward tuh sampai habis banget gitu. Dan ditambah ada motivasi biar kelihatan di akhir tahun gue udah ngeluarin berapa nih pengeluaran ojek online. Itu tuh ada juga. Iya nunjukin sih, ya. iya sih. Tapi biasanya basic yang mereka pasti beli kalau fashion apa sih? Sepatu kali ya? Kalau cewek sepatu, tas, Sepatu, tas gitu ya. baju harus baru mulu, baju lama pun dipakai kayak nggak mau 2 kali ada gitu-gitunya Iya, kan. iya, Kalau iya, Gen Z iya, kan. iya, Itu semua ya berkat gajiannya itu. Iya. Padahal kalau nggak salah angka pengangguran tertinggi juga lagi di Gen Z nih. Oh serius? Angka pengangguran tertinggi. Bukan nganggur, freelance. Freelance Nice. ya sama gap year. Kayak teman gue kayak kerja bro gap year 5 tahun gap year mulu lo tuh deh. Iya kan itu gap year tuh. Aduh. Iya. 5 tahun gap year tapi punya kartu prakerja. Itu dia tuh iya kan. Iya. Tapi maksud gue kayak ya mungkin belum punya tanggung jawab aja, Za. Jadi kayak ya udah duit habis nggak apa-apa gitu. Mungkin karena peernya juga. So, maksudnya kan di Gen Z pasti akan sama Gen Z yang lain kan. Jadi nggak ada kayak motivasinya tuh akan semuanya seragam gitu loh. Ketika satu self reward kan dari terasa normal di yang lain gitu. Itu. Iya sih. Dan emang mereka kayaknya lebih ngerti fashion dibandingin milenial juga ya. Iya. Kita kayak baju lumayan apa aja lah gitu ya kan. Itu lu. Gue lumayan. lumayan. Sebelum kenal Gen Z. Iya. Begitu. Nah jadi itulah yang bikin mereka juga mungkin belanja bajunya lebih Lebih banyak fashion ya. ekstrim. Karena ya tadi ya impulsifnya dari mulai biasanya tanggal gajian itu tanggal berapa sih? 20 bulan akhir biasanya Tergantung kan. Gen Z PNS tanggal 1. Iya. Oh kalau PNS 2 kali pak. Ada 1 sama 2. Enggak, beda sehari ngapain Pantes digaji? dipunya Ngapain dipisah aja. sih kalau beda sehari? Pantes yang pertama langsung habis. Yang pertama ditransfer 200.000. Iya. Enggak, ada beberapa ASN yang digaji tuh kayak tanggal 1 dan tanggal 15.
Oh gitu. Nah mungkin cocok kali buat Gen Z ya. Cocok itu sebenarnya buat Gen Z itu. Itu sebenarnya satu gajian di split aja kan. Kayak yaudah nih biar gak banyak. Nah gue gak tahu komposisinya, tapi ada yang treatmentnya begitu gitu loh. Mungkin tadi Bedi lebih cocok ya. Atau Gen Z request aja ke kantor, kayak gaji gue transfernya di split dong 2 kali nih. Ngerepotin. Lo pikir HRD kagak ngurusin yang lain. Mungkin itu bisa nanti ketika Gen Z yang jadi HRD-nya. Headnya. Nih biar lo bisa self reward 2 kali nih sebulan gitu. Atau enggak tiap hari aja gajiannya. Jadi dipecah. Itu namanya jajan. Kalau gajian tiap hari namanya jajan. Enggak, maksud gue kalau Gen Z dikasih duit tiap hari habis gak apa-apa. Maksud gue besoknya masih hidup gitu. Nah kalau misalkan nih ya, semua Gen Z di dunia ini baru gajian habis duitnya, punah manusia. Kenapa punah? Gak bisa makan. Gak bisa makan. Mati. Gen Z semua mati. Punah kita. Gak ada manusia lagi ya. Peradaban ini berakhir. Ternyata perasaan kiamat harusnya bumi nabrak. Ini udah habis orang. Cuma gara-gara habit. Iya. Pas Dajjal turun kosong bumi kagak ada. Mana nih? Siapa-siapa gitu. Udah gue self reward dulu dah. Si Dajjal gitu juga. Dajjal self reward. Dia tapi lu suka mempertanyakan sih kenapa mereka kayak gitu? Enggak. Ini kan mau mengerti, mencoba mengerti. Kita kayak misalkan ya tadi kan dia baru gajian langsung beli beli sepatu, baju. Kenapa ya? Dengan stok baju dan stok sepatu yang masih ada di lemari. Dia harus beli lagi. Ya itu mungkin rankingnya jelek dulu. Ya karena kan kalau lu nilai lu bagus dulu dapat reward dari orang tua lu. Iya kan. Nah mungkin dia yang nilainya jelek. Atau mungkin dia dulu nilainya bagus, orang tuanya nggak ada. Nah itu lebih yang kedua. Jadi dia nggak dapet reward. Jadi yang bisa ngasih reward buat dirinya sendiri ya diri gue sendiri. Me, myself, and I. Itu. Bisa ikut Kumon. Kenapa? Kumon kalau misalkan nilainya bagus bisa dapat hadiah tuh pensil. Ada caranya. Iya sih benar sih bisa. Kalau itu mungkin lu butuh perasaan di reward bisa ikut Kumon juga sebetulnya. Ada cara lain lah. Tapi mungkin karena tadi konteksnya kan gajian ya. Ya mungkin aja kalau dia udah ngabisin uang dengan keringatnya dia sendiri, dia ngerasa kayak wah gue berhasil. Mungkin juga kayak gitu. Keberhasilan gue dengan... Nah kalau Gen Z jaga ice skating kan nggak keringetan. benar iya. Kenapa harus ada keringetnya Gen Z? Gen Z kerja di Gen Z kuli. Bioskop misalnya nggak keringetan itu. Emang nggak keringetan yang di bioskop? Lu tahu nggak ada anggota DPR udah Gen Z loh? Ada nggak keringetan. Kenapa? Karena kalau Gen Z, kalau nanti DPR semua Gen Z, yang keringetan kita gitu. Capek sendiri bukan mereka. Karena capek mengkritisi opininya kan. Ya kan tugas rakyat kan. Betul. Atau ya simple tadi bikin semangat kerja lagi kan. Iya mungkin dengan dia self reward mereka bikin dia semangat kerja lagi memotivasi diri sendiri gitu. Kerja apapun nih. Ya cocok. Kalau jangan bilang jaga ice skating loh. Bukan, enggak, iya maksudnya cocok menurut gue. Memang self reward itu ya mungkin buat mereka jadi ini pecutan gue untuk bekerja lebih keras lagi biar gue bisa beli atau self rewardnya lebih gede lagi. Nah buat sekarang kalau misalkan Gen Z-nya tukang pecut, kenapa? Tadi kan buat pecut lebih keras lagi. Oh jadi emang beneran. Enggak dia penjual, dia pengrajin pecut, ngerti enggak? Dia kerjanya bikin pecut gitu. Ini kita mau bercandanya word by word lagi deh. Ya enggak kan. Ya maksud gue kan kalau misalkan kayak gue tukang pecut nih. Tar ya kan. Gajian nih. Iya kan. Gue terpecut ya kan. Iya. Gue kayaknya gue besok bisa pecut lebih keras lagi nih. Iya, waktu ngetes pecut yang lu bikin ya kan. Bukan pecut orang. Betul. Lu habis bikin. Lu bayangin pas dia pensiun, Blay. Kenapa? Pas dia pensiun. Kenceng apa pecutannya? Dia udah financial freedom. Udah gak ada gaji nih. Aduh, bener. Ya tapi kalau misalkan kerjaan-kerjaan yang kayak kan ada tuh sekarang, lu pernah baca gak sih di berita kayak orang dibayar untuk tidur? Iya. Sama NASA tuh kalau nggak salah tuh. NASA. Nah itu kerja kerasnya gimana? Iya. Di Gen Z nih. Gen Z tuh susah tidur tau. Iya. Insom. Oh di situ susahnya ya. Iya. Dia bisa dapat job itu aja udah susah sebenarnya. Iya. Gen Z ya kan. Oke kita lihat yang kedua nih menurut. Oh tadi yang pertama ya. Tadi yang pertama. Okay. Masih ada nomor 2 menurut AI nih. Coba apa kira-kira sisi impulsif Gen Z? Oke. Cinta Laura kasih.
Stress di kerjaan dikit healing pergi traveling. Oke. Stres di kerjaan, dikit healing ke Bali. Iya. Traveling pasti ke Bali kan di otak lu? Enggak. Jujur lumayan sih kalau gitu lumayan. Nah. Lu enggak emang kemana traveling coba? Ke Bandung bisa. Cuman gue Genzi sederhana. Iya emang kenapa hubungannya? Enggak kalau sekarang ke Bandung mau Doni Salmanan tajir orang Bandung. Genzi sekarang ke Bandung malah ketemu Ardan tambah stres lagi kan misalnya. Iya makanya. Aduh duduk gua mana kayak gini lagi. Ardan banget. Oke, berarti menurut AI Gen Z itu kalau stres di kerjaan dikit healing. Traveling. Tapi emang bener sih, kenapa maksudnya selalu traveling gitu. Asli. Dan memang selalu ya agak selalu ke Bali sih. Kayaknya tuh karena mungkin banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Bali kali ya. Kan di sini juga bisa sebenarnya. Di sini emang lu bisa tapi ketemu bosnya lagi. Oh iya. Ngeliat bule naik motor topless juga. Nah itu kan sebenarnya entertainment. Itu juga entertainment. Iya sih. Kalau ke Bali lu tadi bisa, ya tadi kan melukat kan. Iya. Aktivitas. Lu bisa melukat dan clubbing di satu kota yang sama betul, ya. Betul. Ya. Dan lu bisa kayaknya nih karena kebetulan tuh di Instagram gue tuh lagi banyak Gen Z yang kok gue mikir kayak ini orang kok kerjanya tiap hari di Bali ya. Iya. 2 minggu di Bali, 2 minggu lagi di kerja gitu. Kayak intensitasnya jadi lebih tinggi gitu loh. Kayak sering banget ke Bali aja. Betul. Gitu. Gue langsung ngerasa karena mungkin gue nggak butuh self reward atau gimana ya, apa si Gen Z itu lebih apa sih lebih kalau healing tuh maksudnya gimana ya, konteksnya kan berarti tersakiti. Iya itu kan? karena dia stres di kerjaan kan. Iya. Atau di hubungan juga kadang mungkin. Ya, tapi menurut gue kurang setuju lah kalau misalkan Gen Z ini kebanyakan healing terus traveling gitu. Iya. Okay. Karena maksud gue ini kan menurunkan produktivitas roda perekonomian di negara gitu. Kalau dia nggak healing. Iya, nggak kalau dia healing, kan dia cuti. Oke. Iya kan? Gue yakin tuh tahun-tahun ini tuh gak ada lagi Gen Z yang cutinya pas di akhir tahun atau barulah lewat Juni itu udah habis pasti. Kan dia di sana juga berpartisipasi dalam ekonomi negara ya kan. Betul. Dia nyawa Mio. Maksudnya dia juga spending gitu loh. Itu kan naik juga dong. Bener. Tapi kenapa harus traveling ya? Mungkin yang gue nggak terima sebenarnya kenapa harus Balinya sih, kan banyak. Kenapa nggak ke kota-kota lain gitu? Iya. Kan? Purwodadi. Iya. Purwodadi itu bukan nama orang ya? Nama kota. Iya, pasti kan dari nama orang awalnya. Mungkin ada orang dulu namanya Purwo. Iya. Terus ya kan Dadi kota, jadi Purwodadi kota. Iya bisa juga gitu. Atau dia suka dia jadi seorang bapak Purwodadi, terlalu Inggris Purwodadi. Atau dia sempat nikah tuh cerai kan, tas Purwoduda kurang enak ya. Purwodadi. Banyak kemungkinan. Bener. Purwodadi. Tapi kalau ke Bandung tadi masih oke lah ya. Jarang tapi Gen Z healing ke Bandung mah nggak ada kayaknya. Enggak, Gen Z healing ke Bandung tuh menurut gue Sabtu Minggu Za. Kayak buat weekend. Short getaway lah. Short getaway. Ada istilahnya bahkan. Short getaway. Iya. Kan kalau di Jakarta staycation. Iya. Kalau ke Bandung short getaway. Kalau ke Bali apa istilahnya? Healing. Oh iya benar. Yang originalnya kan dari Bali dulu ya. Short getaway itu munculnya setelah healing ya kan. Oh gitu. Istilahnya. Iya kan. Jogja kayaknya peringkat 2 kayaknya Jogja deh. Jogja lumayan kayak. Gen Z suka gudeg gitu. Itu data dari mana Za? Emang data lu dari mana? Ini valid nggak? Ya terutama kreceknya gitu kayak. Kenapa? Sesuai sama mereka kan manis tapi lembek gitu maksud gue. Jadi ini gue banget nih. Krecek nih gitu kan. Kayak gitu. Kenapa Gen Z stres dikit harus traveling? Ya mungkin karena emang mereka ini anak manja gak jelas gitu. Langsung. Manja dan boros gitu maksud gue. Karena impulsif itu ya. Iya. Ya kan alasan apa lagi sebenarnya kalau bukan dua itu. Iya sih. Ya kan dulu kita sayang duit pasti. Benar. Karena kita bukan impulsif tapi kayak kita lebih kayak prepare gitu. Ini kayak uangnya bisa buat ke yang lain deh gini-gini. Mungkin kalau dulu kalau teman-teman sangatan kita kayak level yang liburan keluar negeri atau keluar kota tuh abis cerai gitu-gitu kan. Karena ada masalah yang benar-benar bikin stres. Atau bangkrut karena judi gitu. Perkasa revisi 3 kali kayaknya menurut gue nggak harus ke Bali gitu. Bener.
Cuma mereka nggak hanya karena stres kantor, kadang dari kayak keluarga juga. Tapi kalau itu bisnis keluarga kan stres kantor juga hitungannya. Iya betul sih. Iya sih. Iya. Double ya. Iya, berantem sama keluarga. Tapi kalau kayak gitu hitungannya masalah keluarga atau masalah kantor ya? Masalah keluarga. Itu berantem sama bapak atau kolega. Iya, kalau kayak gitu tuh. Ya double stres. Double ya? Ke Bali mesti 2 kali dia. Oh iya. Weekend ini berangkat, weekend depan berangkat lagi. Tapi yang pertama berangkatnya pakai pribadi, yang kedua berangkatnya pakai uang kantor. Iya. Biar ada pembedanya. Bener. Iya. Gue setuju sih Gen Z stres ke Bali nggak usah dilarang gitu. Cuman boleh nggak dilarang pulang lagi ke Jakarta dulu sekaliannya di sono. Di sono ya biar banyak ya. Penuh banget Bali. Iya, itu jadi lebih lega dan Bali turismenya juga naik kan. Berarti kalau gue ambil dari saran dari lu, Zat. Iya. Harusnya pembelian tiket Bali itu nggak round trip ya. Jangan pergi doang. Pergi doang. Pulangnya lu harus jalan darat gitu. Jalan darat. Amat lo mau secapek apa. Oh ya Allah. Kalau bisa jalan darat dan jalan jongkok. Ya Allah. Jadi sampai sini stresnya hilang, kakinya melepuh. Boleh naik pesawat, boleh. Tapi via ke Makassar dulu. Oh, transit 6 kali. Transit harus 6 kali. Iya. Dan yang terakhir harus naik kapal. Baru di ujungnya kereta. Jadi mau nggak mau capek sih. Tapi daripada kaki melepuh. Iya benar. Benar. Atau harus banyak kota yang vibe-nya dibikin kayak Bali gitu. Banyak kota. Jadi masa aja banyak bule pakai Mio. Enggak harus banyak bule ya, mas gue ada jeringsnya juga di banyak banget. Lu cari orang kanker satu, lu tatoin lu nggak percaya COVID. Udah jadi deh tuh. Terus suruh tolak reklamasi. Iya. Bakal jadi banyak jering sih. Jadi kan bertambah tuh value kota yang kayak Bali. Jadi Gen Z begitu dia healing ya nyebar ke seluruh Indonesia. Tapi kalau bisa dinamainnya dia jangan jerings lagi. Jangan. Misalnya JRZ, JRY, Jerins, JRA gitu kan. Dia kan alfabetika. Dia kan JRX nih. Iya. Berarti mulai dari Jeria dulu. Dari JRA. Ya kalau Jera sih kayaknya udah juga sih yang beliau udah sampai kok. Iya. Jeria, Jerip, Jerit sampai gitu. Jeris. Iya. Tapi bener sih masukannya Oza, maksudnya nambahin jerings di tiap kota. Yang itu nggak usah. Yang mana ya benernya? Yang banyakin kota atau daerah vibe-nya kayak Bali. Iya. Sebenarnya kalau misalnya Bandung gimana caranya bikin kayak Bali? Pantainya kan nggak ada. Iya kan vibes-nya aja. Oh vibes-nya. Lagi pula kan kadang ada juga orang yang ke Bali tuh dia nggak pengen dapetin sensasi pantainya juga ada kan. Dia main ke Ubud. Iya sih. Iya kan dia bisa ngambil sisi-situnya gitu kan. Tapi air terjun gitu kan. Iya. Tapi kayak misalnya kalau Gen Z ke Bali tuh healing kan. Nah, tapi sebenarnya milenial juga parah gitu. Kenapa? Dia sekali ke Bali tuh ya pindah tinggal di sana gitu kan. Iya. Raisa kan tinggal di. Emang Raisa di Bali? Raisa kayak tinggal di Ubud deh sama Hamish tuh kalau nggak salah ya. Gua kemarin ketemu di Wijaya. Gak usah. Ya beneran sumpah. Ya itu hitungannya healing. Lagi ngopi. Hitungannya healing. Oh iya. Stres juga. Tapi Hamish Daud ganteng banget ya sumpah. Ya kalau enggak bini dia gak Raisa mbak bini biasa gitu. Dan kalau enggak dia gak punya kucing karakal. Ya itulah maksud gue. Ya lu kalau di kantor kalau stres dikit ya bukan kabur gitu. Maksud gue sampai kapan lu kabur mulu kan. Iya. Ini kan tiket ke Bali makin mahal gitu. Masa setiap stres dikit 1,5 juta hilang. Iya ya, semakin mereka sering healing semakin harga tiket ke Bali naik. Jadi kalau kita ke Bali harganya naik terus. Ya lu salahin Gen Z di kantor-kantor gitu sebenarnya. Mereka yang bikin harganya. Pun kadang-kadang kayak misalnya dia yang kejepit gitu ya. Apanya? Izin sakit. Pura-pura sakit. Sampai Hindia buatin lagu pura-pura sakit kan maksud ada gua, ya? Oke. Ada. Tapi ada gak sih edisi healing kayak traveling yang sebenarnya lu gak perlu traveling gitu loh. Apa? Edisi self reward kan biasanya dia traveling dengan maksudnya healing dengan traveling. Mininya tuh ada gak ya? Yang gak perlu traveling amat gitu loh. Kayak nginep di hotel staycation gitu sendiri gitu. Harus sendiri? Iya itu healingnya gitu. Makanya Gen Z seneng pas COVID gitu karena dia bisa dia suka kesendirian isolasi. Iya. Tapi akan ada yang healing ke IKN gak menurut lu? Nantinya lah pas udah jadi gitu. Titik bisa kayaknya belum seru deh maksud gue. Tapi deket-deket ini kayaknya tapi belum masih seru banyak alamnya, bisa justru ketenangan gitu kan, yang bisa dinikmatin gitu kan. Karena kan dia stres sama hiruk pikuk ibu kota misalkan, tapi sana jadi ibu kota juga ya.
Iya, makanya stres lagi dong. Iya. Stres lagi. Aduh, ibu kota lagi. Iya. Iya, ibu kota. Nah, kalau yang stres Gen Z Bali nih. Oh iya. Tapi lahir di Jogja gitu. Nah, itu mau healing kemana tuh? Purwodadi mau nggak mau. Oh iya, mau. Tempat lu stres tuh tempat orang-orang healing gitu ya kan. Karena kan mungkin buat orang kota healingnya tuh ke Desa Bali. pedesaan nature. Kebalikannya orang Bali berarti healingnya ke SCBD. Nah, Oh karena kebalik. Iya bener. iya kok kerja Magang. Iya di agensi gitu magang. Oh harus agensi. Iyalah. Oke. Lo kalau setiap hari melukat sama kelabi kan stres juga kan? Stres. Bener-bener. Gue kangen Microsoft Excel juga ternyata. Misalnya gitu. Iya. Itu sebuah pertanyaan juga menurut gua gitu. Ya tadi kan berapa jarak yang disebut traveling. Berapa gitu. jaraknya? Jaraknya itu yang masih gua pertanyakan gitu. Kalau misalkan let's say kita ngomongin real kita dari Jakarta ya. Tadi Bandung menurut lu iya apa enggak? Bandung iya. Tapi lu naik Wush Karawang. Kalau naik Wush masih terlalu cepat nyampainya tuh nggak traveling gitu kan. Iya juga ya. Iya. Oh berarti selain jarak waktu juga dijadikan hitungan. Lah kalau masalah waktu kan ke Bali juga cuma 2 jam. Kalau naik mobil? Wush kan 45 menit Wush kan? Iya. Kemana ya naik pesawat yang 45 menit ya? Nggak ada lah. Dari Jakarta ke Bandung mungkin segitu. Iya. Karena masih ada nggak sih? Masih 20 kalau nggak salah 20 menit. Ngapain kalau ke Bandung naik pesawat 45 menit, naik bus 45 menit ngapain naik pesawat? Ya emang kalau lu lihat pakai drone bareng gini, pesawat sama bus. Enggak. Bandung tuh 20 kalau pesawat. Oh 20 ya? 20 menit. Oh. Iya. Tapi boardingnya sejam sebelum. Udah, yang naik bus udah nyampe. Bener. Enggak, soalnya kan mungkin kalau naik bus harus transit kan. Ada feedernya kan. Iya. Kalau itu kan enggak, lu langsung landing di bandara. Atau semoga nanti ada pesawat versi Wush ya kan. Buat apa? Jadi kayak ke Bandung cuma 2 menit misalnya. Enggak. Sorry, pesawat versi bus tuh pesawat kayak kereta apa kereta kayak pesawat? Pesawat kayak kereta. Pesawat kayak kereta. Iya. Panjang. Ngapain sih? Tapi kenapa? Sekarang kita mencoba mengerti. Mencoba mengerti deh. Coba mengerti. Kenapa mereka butuh healing? Mungkin karena dia traveling juga dapat suasana baru yang beda dari dia di sini kan. Jadi dia bisa kayak recharge social battery kan bahasanya gitu. Social battery. Iya. Ya kan? Mungkin motivasinya tuh nggak sebanyak Gen Z untuk millennial traveling zaman dulu, Zat. Betul. Karena kan sekarang udah ada sosmed kan. Iya benar sih. Kalau dulu tuh motivasi kita traveling, sosmed tuh hanya sebatas path. Facebook, ada sosmed Facebook. Enggak, kalau Facebook kan lu mesti kayak apa namanya? Update manual kan. Atau lu post foto biasanya. Tapi kalau lo pet lu landing arrive. Marsadia landed in mana? Wih. Emang ada landednya? Ada. Bukan arrived in atau apalah itulah. Pokoknya jadi kayak orang-orang tahu, wih, Marsud tanpa harus flexing dengan aktif. Lu udah bisa kayak, wih, maksud di sini nih. Benar. Jadi kalau misalkan di naik pesawat tuh airplane mode pas nyalainnya tuh bukan datanya duluan, tapi GPS-nya tuh duluan. harus ada tuh. Landed in Bali. Terus habis itu tiba-tiba jadi bacot gitu, komen-komen di orang kayak from London gitu. Iya. Itu dia. Itulah kesalahan kita Gen Z yang kalian tidak mengerti ya. Itu motivasi kita cuma itu doang zaman dulu. Gue sumpah gue pernah dulu nyalain lokasi. Gue pulang dari kampus pulang ke rumah gue di Cibubur. Iya. Itu gue komen-komen di orang beda semua locationnya. Pertama dari Depok. Oh karena lu Jakarta Timur, Depok, Bekasi, Jakarta Timur. Bekasi, Gunung Putri. Karena lu pindah-pindah terus. Karena itu ada sengketa wilayah tuh di Cibubur. Ada ya. Jadi secara geografis dia nggak jelas mau di mana. Masuk di mana? Iya sih. Jadi menurut lu Gen Z kayak gitu buat ada banyak recharge motivasinya energi. Selain recharge energi dia tuh kan bisa didapetin dari apa namanya dia dapat likes banyak, energi dia nambah, baterai recharge-nya nambah lagi. Iya itu sih. Sosmed sih pasti ngaruh. Nah yang bahaya adalah udah jauh-jauh ke Bali, post sunset, caption udah vitamin C, yang like cuma 13. Ya sedih. Nah itu baterai bisa bocor tuh. Baterai sosial ya. Jatuhnya.
Makanya nggak usah post yang nggak pakai bikini maksud gua gitu kan. Gak mungkin 13 kalau. Iya. Kalau pakai bikini jadi berapa? Bisa 13.000. Nice. FYP di Explore ngerti nggak? Nice. Gitu. Iya sih. Dia muncul di Explore. Iya. Walaupun harusnya kalau anaknya foto-foto pakai bikini yang harusnya healing bapaknya, tapi ya terserah kalian. Stres bapaknya ya. Harusnya dong. Iya. Iya lagi. Coba lu anak lu pakai bikini. Anak gue laki. Anak gue laki. Stres gak? Lebih stres lagi. Gue udah stres di awal. Lebih stres lagi. Iya. Gue gak kebayang lagi anak gue pakai bikini. Besok gue pakai ini coba. Iya, biar kebayang langsung. Padahal masih bayi. Anaknya kepo. Iya. Itu ya berarti emang buat nge-recharge lagi. Recharge energi sih menurut gue sih. Oke, ini yang ketiga nih ya. Oke. Kita tanya apalagi AI. sisi impulsif Gen Z. Langsung Coba. kita tanya Langsung AI. Oke, Agnes mau lanjut. Ingin memiliki work-life balance. Oke. Ingin memiliki New Balance. Bukan dong. New Balance juga pengen sih. Iya, udah kalau New Balance sudah punya banyak mereka. Udah punya banyak. Iya. Pengen punya work-life balance gitu. Dia kenapa tadi ngomong work-life balance-nya nggak biasa ya? Padahal itu bahasa Inggris ya. Dia biasa nyebutnya tadi Work-life balance. Iya. Oke, dia Singapore English. Oh, make sense. Orang Singapura AI-nya kebetulan. Iya. Tapi masalahnya yang nentuin balance-nya kan dia sendiri gitu, bukan yang misalnya coba dia harus sering bikin nih undang-undang kayak nih work life balance tuh segini ya, kerja segini jam, libur berapa hari gitu, oke lah. Oke. Ya kan? Ini kan kalau kayak menurut dia sendiri doang gitu, kayaknya bos gue nyuruh gue lembur mulu deh. Padahal kayak semua orang juga ngerasain hal yang sama. Padahal emang lagi shift malam kayak ya jelas. Kalau itu Anda masuk malam emang. Karena shift malam. Enggak, ya sebenarnya juga ya tadi benar kata Oza, balance-nya itu nggak ada yang beda-beda kan tiap orang. Beda-beda gitu loh. Dan balance-nya tuh antara apa dengan apa gitu. Apakah dengan work sama life. Ya, life-nya kan maksudnya bisa dengan upahnya. Iya. Atau dengan waktunya atau dengan apanya gitu loh. Tapi maksud gue gini loh, sekarang tuh definisi work life balance tuh banyak disalahartikan sama Gen Z gitu kayak elunya balance kantornya enggak gitu kan. Betul. Karena lu banyak tuntutan tapi lu nyusahin temen kantor lu kan kayak kalau dia kerja di New Balance, kantornya balance juga. Tergantung. Lah kan New Balance. Iya, ini kan baru balance kan berarti. Sebelumnya iya. Ya kalau semua Gen Z di New Balance menuntut buat work life balance, nggak jadi balance itu. Iya. Nah kalau dia kerja di power balance, power balance, udah lama dong, nggak baru kan? Betul. Iya. Apa ada power lagi? Iya. Apa? Ya power doang nggak balance. Hah? Iya, jatuhnya jadi power doang. Oh kan power balance. Iya power balance. Dia menciptakan Balance. ketidakbalancean di kantornya karena Jadi dia menuntut work life balance. Jadi sisa power doang. Sisa powernya doang. Kalau balance siaga? Nah, nggak ada balance. kalau balance siaga lu nggak bisa healing lu karena lu balance tapi lu harus siaga juga. Nggak bisa lo tau kembali gitu loh. Iya. Nggak dapat izin lo. Itu gitu. Banyak banget kayak bos gue work life balance jam 5 cabut udah ninggalin HP nggak mau tanggung jawab kerjaan dibuang. Itu yang nyusahin tuh. Masa gue cuma mau konfirmasi ke lu yang tadi ini udah belum. Terus habis itu balasnya besok atau pesannya otomatis kayak sudah di luar jam kantor. Itu ya. Sampai ada orang yang masang pesan otomatis tuh udah kacau sih. Terus kayak dia zaman kita misalnya kita cuti gitu. Mungkin kantor lu gak terlalu nginin masalah cuti tuh kayak masih suka digangguin sampai ada orang yang masang DP on leave. Sambil ada DP tangan gitu. Iya kan. Ini kayaknya Gen Z kalau menuntut work life balance itu pas setelah jam 5 dia ngepost di WA sudah bukan jam kantor dia kayak parah sih. Kayak DP-nya itu. Masalahnya kayak gini modelan gini itu ngerepotin orang biasanya. Benar. Karena kan ya kalau kita di perusahaan normal lah ya. Benar, kalau normal oke. 9 to 5 selesai. Betul. Ya udah. Dan gitu. mereka kan dituntut untuk bekerja tim kan. Bekerja tim. Karena lu mau ngerjain A pasti ada keterlibatan orang lain gitu betul, kan di situ. Betul, nah kalau misalkan salah satu orang dari situ jam 5 udah gini pasang status, ya kan berarti kan nanti ada roda pekerjaan yang terhambat. Betul. Nah itu nyusahin orang yang kayak gitu. Bener. Iya sih, temennya yang jadi repot. Bener. Iya. Nah, apalagi maksud gue di beberapa pekerjaan itu nggak bisa lo kayak gitu menuntut work life balance lu jam 5 stop gitu nggak bisa. Misalnya bukan nggak usah jauh presiden lah. Supir busway Gen Z. Supir busway Gen Z. Dia trayek dari HI ke Senayan.
Misalnya, iya. Ya kan, lagi nyetir nih. Set. Macet. Terus kayak nunggu. Kok busway bisa macet? Ya, malah banyak yang ngelanggar. Iya, banyak yang ngelanggar. Nah habis itu pas udah jam 5 berhenti, gue gak mau kerja. Di tengah jalan berhenti, gak bisa. Gak bisa loh. Itu nyusahin orang tuh. Iya kan. Gimana? Pilot, more life balance, pilot misalnya. Pilot. Lagi nyium pramugari kan. Woi, gak usah. Yang itu gak usah. Gak semua pilot. Kalau istrinya pramugari nyampe rumah dicium gak istrinya? Iya. Oh iya. Benar. Yang dari Discord aja Discord. Gimana pilot Gen Z? Pilot nih Gen Z lagi nyetir pesawat kan. Pas jam 5 kayak udah gak mau lagi saya. Aman sama kemarin nih. Kan autopilot. Ya udah nyampe ke mana tuh, Turki kali ya. Mana ada. Jadi jalan-jalan. Mana ada tiba-tiba udah pasang tujuan Suta nyampe Turki. Itu bensinnya diisi ini air mineral lu. Iya kan. Tadi kan lu ngomongin presiden atau wakil presiden belum ada yang Gen Z kan. Berarti kan maksudnya ya itu menurut gua itu level stres paling tinggi lah. Di negara ini ya. Menjadi presiden adalah level stres tertinggi. Iya. Pas pampresnya lebih stres tau. Sumpah harus ngosongin jalan mulu. Buat jagain ya. Bener harus jaga. Harus selalu balance dan siaga. Balance siaga. Dia the real balance siaga adalah pas pampres. Dia harus yang pakai harusnya dia kolaps sih sama balance. Bener. Soalnya kalau dia siaga doang nggak balance miring gini. Bener. Lagi miring. Kalau dia balance doang nggak siaga juga. Iya sih. Tapi kenapa ya? Kok baru muncul di zaman Gen Z ini istilah work life balance ini. Tapi gini ya, menurut gua kalau Gen Z dulu zaman penjajahan Jepang, itu jalan Anyar Panaru kan masih tanah sekarang. Iya. Karena nggak balance toh. Iyalah nggak balance, nggak work life balance banget. Lebih banyak ya. Betul. Upahnya nggak seberapa, dikorup gitu-gitu. Iya. Itu bener masih aspal nih baru akan dibuat nih sama Menteri PUPR nih. Jalan Anyar Panaru kan baru akan dibuat. Baru akan jadi sekarang ini. Itu zaman kalau Gen Z jadi zaman penjajahan Jepang itu tanahnya baru rata aja, baru hutan ketebang doang. Baru cleaning doang ya. Iya. Baru pembebasan lahan doang baru. Iya jadi menurut gua kebutuhan Gen Z untuk work life balance tuh karena ya kalau udah stres kan bakal ganggu juga pekerjaan gitu. Makanya kayak ya udah lu harus balance biar nggak stres, biar nggak healing, biar habis itu nggak self reward gitu tadi kan. Nyambung. Jadi kayak satu cycle. Iya. Satu cycle. Gitu. Mungkin itu ya alasannya ya. Iya karena kan stres makan obesitas, tingkat obesitas. Ya Allah. Kok jadi cycle-nya saat kehidupan sih, cycle kehidupan. Kesehatan negara kita terganggu, pemuda-pemuda hilang, kiamat, Dajjal bingung lagi kayak. Kosong lagi nih. Dia lebih memikirkan kalau misalkan Dajjal ke bumi. Sumpah gue kasian banget kalau Dajjal kesini kosong tuh ngapain kayak Gen Z mengacaukan semua gitu. Iya sih. Tapi lu suka Dajjal? Kapan terakhir ketemu dengan tanpa sepengetahuan marsud? Sudah ada Dajjal di sini. Yang orang Depokin dulu ini dituduh Dajjal, bukan yang Dajjal asli. Iya, itu jadi harus work life balance karena ya biar nggak mereka mungkin biar nggak mereka stres di kantor, produktivitas tetap meningkat. Jadi kayak ya udah kalau balance kan ya udah semua untung lah, life-nya untung, work-nya untung juga gitu. Atau dia pengen ini aja, pengen ngebuat habit baru gitu. Habit baru. Jadi kayak dia pengen menjadi motor atau penggerak utama buat ngerubah environment bekerja di Indonesia ini. Kalau dia mau jadi motor, apa motornya menurut lu? Motornya Yamaha Monkey kayaknya. Iya. Sebenarnya ya Monkey tuh Honda. Oh ya Honda Monkey. Iya. Karena kan pelakon Gen Z banyak kan kayak Honda. Oh iya. Selalu terdepan kan. Itu Yamaha. Kok dibalik-balik? Aduh. Ya itulah. Jadi sebenarnya kalau emang kita ngerasa butuh healing, self reward atau work life balance, ya nggak apa-apa gitu. Emang kenapa, ya kan? Tapi ya balik lagi, kebutuhan tiap orang kan beda-beda. Ya emangnya pasti gak valid kalau banyak yang menentang. Karena emang kita beda. Persis kayak Aksis yang berani jadi beda. Aksis emang kita beda. Oke, itu kan tadi kan di mungkin dunia kerja ya kan. Siap. Sekarang kita coba sisi impulsif Gen Z di sosmed itu apa aja. Tanya AI lagi nih. Tanya AI lagi. Langsung Rich Brian. Bukan, beda dia nggak AI. Ini AI Gen Z ya. Iya. Mengikuti semua trend di Instagram tiap hari.
mengikuti setiap tren setiap hari. Semua tren di Instagram tiap hari. Oke, berarti biasa tuh perjogetan dari sound, template story, dan emang menurut gue kadang-kadang banyak yang norak sih. Iya. Kecuali main makeup rutin itu bagus banget. Main makeup rutin terbagus. The best. Harus setiap hari bikin kalau bisa kayak karena gitu. Semua orang harus tahu lah. Blush on lo apa, lipstick lo apa gitu kan. Tapi ada nggak sound yang pengen lo ikutin trennya? Gue ada satu. Apa? Yang kupijak kaki. Ya orang Malaysia ada. Gak tahu. Kupijak kalian semua ada. Lu mah kurang gengsi lu, berarti gak ngikutin tren. Trennya sekarang emang gue agak ketinggalan tapi yang selain makeup. Makeup harus segede makeup baru gue lihat sekarang kayak yang black tuh. Itu maksudnya apa sih? Ada black sama white? Iya, jadi pakai baju hitam lu udah gitu doang. Itu Aryan mah tinggal ngepost foto manggungnya dia doang selesai. Black doang, udah black persis black semua itu. Semuanya udah pasti black. Udah pasti ya. Iya. Orang-orang metal nggak bisa tuh ngikutin yang apa namanya tren white, justru nggak bisa ya. Iya. Anak metal white agak susah. Apalagi yang non muslim. Kalau yang muslim masih bisa foto. Kan biasanya tuh 6 foto kan, ada 1, 2, 3. Ya 6 lebaran aja foto. Tapi kan baju koko bisa ijo sage. Baju koko Gen Z kan shimmer bro. Gimana sih lu? Ya kan dia kan gak lebaran cuma 2 kali, ada beberapa tahun. Tahun lalu sage. Tahun lalu lagi kabur dari rumah, gak ada lebaran ya kan. Tahun lalu lagi fase gak percaya agama, suka ada gitu nih kalau gitu. Kok kosong ya? Iya bener-bener juga. Oh lebaran white nanti tahun depan. Tapi gak jelas sih menurut gua, semua tren harus diikutin tiap hari gitu kan, capek ngejar validasi. Dan kadang gak masuk akal kayak foto lo bocah lu kasih lihat, foto lo umur 22 lu kasih lihat ya kan. When you first dating tuh salah satu yang paling aneh menurut gue. Oke. Aneh nih, nggak semua kata bisa gue ucapkan di sini. Tapi itu yang paling aneh. Paling beda deh, paling beda. Ya, intinya itu yang paling tidak pintar menurut gue gitu. Ya, kayak gitu. Yang paling IQ-nya gak nyampe 100. Bisa dikatakan begitu. Ya. Yang paling kalau lu kena itu lu harus mandi wajib gitu. Itu when first dating sebenarnya. Karena kan itu foto pacar lu muda gitu ya. Betul. Kadang yang udah nikah sama cewek berhijab, dia nge-share pas ceweknya belum berhijab kan. Hanya demi berapa like sih di followers 412 itu maksud gue. Dan dosanya mengalir. Iya makanya. Dan biasanya juga apa sih bedanya, cuma agak gemukan doang kan? Iya, cuma dulu lebih kurus aja gitu. Lebih kurus. Enggak, maksudnya dulunya kurus. Kadang di mana-mana laki tuh gemukan. Dulunya kurus, sekarang gemukan. Biasanya gitu kalau cowok. Iya tadi. Terus kata lu dulunya gendut. Enggak, maksudnya bedanya juga paling cuman gemukan maksud gua, iya kan? Bedanya when you first dating dari awal sama yang sekarang gitu kan. Iya, biasanya ya. Iya, itu juga bagi segelintir orang yang memang kalau misalkan pacarannya lama gitu. Jadi kelihatan prosesnya. Kalau masih 2 bulan? Iya. Apa bedanya? When you first dating cuma paling beda potongan rambut ya kan. Itu kalau lu cukur ya kan. Iya, kalau yang lu gundul ya udah. Iya. Agak nambah doang rambutnya dikit kalau gundul. Iya. Trennya tapi tetap diikutin gitu, kayak tetap diikutin. Dia tuh tidak menilai sebelumnya gitu loh, kayak ini misalkan gue Gen Z gitu ya. Iya. Wah, ada tren baru nih gitu. Dia tidak melalui proses yang panjang kayak A, apakah gue tetap harus mengikuti? B, jangan. Efeknya tuh apa ya kalau gue ikutin ya? Iya. C, apakah akan menimbulkan kerugian? Kalau nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi prosesnya tuh ada tren langsung keluarin HP, langsung bikin. Tapi ada yang rekening gitu Gen Z. Kayaknya di TikTok lu sempet deh spill saldo, tapi akhirnya beberapa ada yang bercanda saldo 0. Dan sebenarnya kayak agak lebih kelihatan seru sendiri gitu kalau misalnya semua tren lu ikutin dan lu asik sendiri gitu kan. Oke. Apalagi yang joget-joget ya. Apalagi yang joget-joget. Enggak, masalah juga dia joget satu sound tuh bisa banyak berkali-kali. Draftnya tuh yang diupload tuh bisa banyak gitu. Bener. Beda. Fuji AN nih sering banget. Fuji AN. Satu lagu 3. Satu sama Aziza, satu sama Rahel V-nya Amerika. Iya. Satu lagu bisa 3 orang, kata gue, ya Allah. Gitu. Ya kan kasihan Gen Z yang nggak punya temen gitu kayak. Gue lagi nih. Kata temen, lu nggak mau cari yang lain. Iya. Tapi kenapa ya dia harus ngikutin tren-tren kayak gitu ya? Ya tanya Fuji lah. Ya, kan. Bukan dia aja doang, maksudnya semua Gen Z banyak. Ngomongnya Gen Z dong. Iya. Kenapa mereka gampang banget nge-share gitu tentang hal-hal hidup personal mereka ya. Iya, tapi
Tapi kalau tren yang lu tau gak sih kayak ada orang yang suka awal videonya nih mukanya tuh dicemongin dulu, terus nanti pas dia ada satu transisi tas jadi si paling glowing. Jadi glowing gitu lagi. Kadang ada yang ditaruh rantai di sini nih. Iya. Itu tren juga gak sih? Yang rantai sih gue jarang lihat ya. Ada cuy. Itu kan ya. Enggak, lebih parah. Lu cari TikToker namanya Karisma. Siapa itu? Aduh kacau tuh orang. Kenapa? Kacau tuh beli satu tuh. Orang Bali. Orang Bali, Karisma, KHA. Boleh dipromo gak sih? Gue bebas. Boleh. Jangan lupa follow Karisma ya. Gue kayak gitu. Gak usah terlalu gitu ya promonya. Oke. Pokoknya itu maksudnya kayak ya tren-tren yang kayak gitu gitu. Apa aja yang dia selalu ikut Karisma? Iya, yang itu masih yang cowok-cowok yang ngerasa pada saat di awal video nih gue jelek nih, seakan-akan dia dibuat acak raut gitu loh mukanya. Tiba-tiba nanti di detik sekian jadi glowing gitu. Padahal gak terlalu ada bedanya. Iya sih. Ya Allah, itu dijadiin tren juga sama orang-orang banyak. Tapi ada orang Makassar, ada orang Bali dengan konsep yang sama. Karisma. Si Karisma itu. Iya. Tapi gue lihat ya tadi barusan nih. Cepet banget. Followersnya cuma 2. Satu lu, satu temennya lagi. Kok bisa Ngapain gue follow? Ngapain? Kok bisa FYP dengan 2 followers di akun itu ya kan? Ngapain tuh? Gue ngerti. Dan gue masih inget per detik ini followersnya 12.000 di TikTok. 12.000. Lumayan lah. Lumayan. Karisma pakai H ya. Sehat-sehat lah untuk Karisma. Sehat-sehat tuh. Beli Karisma. Beli Karisma. Semoga. Bukan sehat-sehat. Cepet sehat. Lebih karena cepet sehat ya. Iya. Sekarang kurang sehat ya posisinya. Iya sih. Itu tuh tren-tren. Dia ngapain ikutin tren coba? Iya sih. Kira-kira orang-orang Gen Z yang ikutin tren. Iya, kayaknya gue harus deh buat template ini. Biar ini menurut gue ya, biar semakin trendy. Masih Gen Z gak sih bahasa trendy tuh? Trendy kayaknya udah 6 tahun gak ada make. Kayak kolonial deh. Kolonial. Trendy udah jarang. Iya. Itu yang make itu terakhir John Peter Kun. Siapa dia? Ada. Jadi followingnya aneh-aneh emang. Ini orang Karisma, John Peter Un. Iya, gue gak tahu. Emang gak boleh. Boleh gini sih. Lu kan ceweknya Gen Z. Iya. Dia pakai template-template gitu gak? Dia nggak TikTokan masalahnya. Oh, dia nggak TikTokan. Template Instagram tren-tren itu? Ya paling, tapi nggak juga sih. Nggak juga. Bukan yang begitu. Kayak menurut lu ada pressure dari lakinya nggak? Enggak, dia dari dulu emang nggak pernah. Oh nggak ada ya? Tapi kayak dia follow Karisma juga deh. Respect. Karena mungkin karena mereka senang ngelakuin hal-hal itu di sosmed gitu. Kayak nge-share ke sosmed itu adalah hal yang mereka senang. Sebenarnya kita waktu seumur Gen Z juga sebenarnya sama loh, kan? Beda nggak ada sosmed aja gitu kayak. Pas zaman emo ngetren gue juga ikut Tonian juga gue. Oh iya. Pas Realita Cinta dan Rock and Roll gue bawanya pengen berantem sama bokap gitu biar bisa kayak rebel nih nggak sama keluarga gitu. Ini yang gue inget dari Realita Cinta Rock and Roll tuh gespernya yang gede itu loh. My Sex tulisannya Gesper Junot tuh, ya kan. Walaupun kalau lu nonton lagi film sekarang gue pernah sama temen gue nyoba kan nonton lagi. Wah, sebenarnya banyak yang aneh cuy. Anehnya itu dalam arti apa nih? Jadi kayak lagi ngerokok di atas kap mobil, di atas kap mobil kan. Mobil Holden merah. Iya. Terus si Vino ngomong gini kan, bingung banget gue di rumah nih. Kenapa ya? Biasa bonyok, itu bokap nyokap kan. Terus ini respon Junot nih, lu bisa tonton ulang ya. Udah mending weekend depan lu ikut gue aja ke rumah bokap gue. Ntar gila-gilaan bareng. Oke lah itu nah. Oke. Gila-gilaan bareng nih. Konteksnya ngapain sebenarnya gitu. Iya. Tapi dijelasin nggak bapaknya jangan emang gila. Bapak Junot waras. Tapi bapaknya di situ kan yang bikin yang anak hipis gitu kan bapaknya kan cerita ya. Itu pacar baru nyokapnya. Oh itu pacar baru nyokapnya. Broken Home. Junot. Kita akan bedah film. Enggak usah. Oh iya. Tapi intinya itu kayak dulu gue juga banyak tren-tren yang gue ikutin. Ponian. Oke, ya. Pas Green Day viral dulu gue juga boxer celana gue turun-turunin gitu. Oh hipster. Ya, lu punya Friendster nggak dulu? Punya lah. Lagunya apa? Kan ada tuh lagu di paling bawah tuh ada tuh. Iya. Lagu dulu gue lupa kalau kan di zaman tren Friendster waktu itu ya. Kalau lagu gue lupa tapi prof pick gue sebenarnya Gen Z parah. Apa? Jadi gue pakai hoodie gitu. Gue duduk datar nih. Kaki gue naik terus tangan gue tuh meluk lutut gue. Aduh. Kepala gue hoodiein gitu. Jadi muka gak kelihatan. Kelihatan gitu. Bang Misterius Bangku. Iya. Ada quotes-quotesnya gak biasanya gitu?
Dulu gue lupa kayak pokoknya ada About Me sama Who I Want to Meet kan. Iya. Gue lupa tapi itu apa ya About Me ya. Itu pasti norak parah sih Asli. Lu lagunya ada? Gue lagunya dulu MCR. Yang sama. Iya kan. Kalau lu yang mana? Black Parrot lah. Emang udah ada? Ada dong. Ada lah. Zaman dulu. Ada dong. Apa lo masih main sekarang? Apanya? Udah Friendster udah tutup. Enggak ada. MCR. Black Parrot. Mainnya. Main apa? Main MCR masih? Masih. Oke. Masih. Soalnya bedanya gue yang Helena. Oh lu Helena. Iya. Helena. Gue Masih. Gue juga kalau dengerin mah MCR masih sampai sekarang. Iya, Tapi iya. ya kan profil gue gak bakal yang hoodie lagi. Iya, atau yang ini kan. Iya. Terus kayak dulu kan lu bisa ngedit belakang-belakangnya itu kan. Terus kayak lu di wall orang nge-komen kayak house life gitu-gitu kan. Iya. Iya. Secara Ya mungkin itu trennya gitu ya. Trennya kayak kita ikutin zaman emo itu gila juga itu. Zaman-zaman kegelapan menurut gua. Kenapa? Ya emo kan gelap semua. Gotik kebetulan iya. Gak ada yang terang, lu gak ada emo pakai baju pink gitu kan gak ada. Emang gak ada? Ya gak ada lah. Iya. Baru sekarang aja Machine Gun Kelly pakai Baju berwarna. warna pink gitu. Mesti kan rapper. Wah, Sekarang udah ngepang. Udah popang sekarang. Udah popang. Iya. Semenjak berantem sama Eminem popang. Iya. Sekarang sama Travis Barker gitu ya. Mungkin sekarang Gen-Z ngikutin tren-tren ini. Ya kayak kita ngikutin emo mungkin. Bedanya mereka ada sosmed gitu Ada aja. sosmed. Ya, kalau kita kan dulu kan ya kayak nggak ada sosmed, jadi lu ngikutin tren-tren fashion lah minimal gitu Fashion. kan. Dari mulai semua brand-brand yang ada di Planet Surf tuh Billabong, Volcom, Rusty. Iya. Zaman-zaman beli MacBook di PS apa namanya? Tokonya? Toko yang di PS? Apa yang di PS emang ada? Ada dulu beli kayak Vans, MacBook tuh di situ tuh. Oh, kayak pusat gaulnya dulu ya. Duh gue lupa lagi Apa namanya. ya? Kalau dulu sih Planet Surf itu ya Billabong dan kawan-kawan kan. Ada yang sampai ikutan tren Power Balance. Power balance betul. Power Balance kan dulu Power jadi tren balance. kan semuanya kan. Iya. Kalau mainan tuh ada tren gak ya? Mainan Stopin truk. Enggak dong, Malaikat Challenge kan baru sekarang. itu Gen Z juga. Iya. Aneh di situ. Iya. Ya tapi ya itu intinya Itu. trennya sama. Iya, Cuma iya, bedanya kesenangan yang mereka dapatkan tuh dari mereka ngupload Di sosmed, di gitu. sosmed. Oh tren kita dulu ini ngikutin WWE. Smackdown. Oh maksudnya kita sok-sok jadi ininya. Itu kan hal yang bodoh menurut gue yang kita lakukan dulu, kita ikut-ikutan ngebanting orang Oke. gitu ya kan. Terus kan kalau itu kan yang beneran kan ya bohongan. drama. Iya, terus kita ikutin. Menurut gua selevel lah bodohnya kita zaman dulu sama Gen Z sekarang gitu. Bukan The Rock-nya. Bukan The Rock-nya. Drop pinter sih. Iya. Oke, lanjut agak. Ada lagi gak? Masih ada satu poin lagi nih terakhir deh. Oke. Ini kelakuan Gen Z masih ini sama sosmed juga. Oke. Coba. AI. Beli sesuatu gara-gara idola jadi brand ambassador. Nah ini siapa sekarang? Beli sesuatu gara-gara idola jadi brand ambassador. Tadi siapa yang ngomong? Itu Boy William kalau nggak salah ini. Boy William. Iya, suaranya Boy William banget. Kalau gue sih manggil Boy W ya. Oh Boy W. Iya, udah akrab tuh Boy W. Iya. Ya kalau beli gara-gara brand ambassador biasanya kayaknya produk-produk Korea tuh banyak tuh kan. Nah benar kayaknya BTS bikin apapun akan dibeli ya. Iya. Harusnya dulu BTS collab waktu ada orang-orang nggak percaya vaksin nih. Nah BTS kayak vaksin sarang yo. Iya benar. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, vaksin. Nah gitu. Kan bisa. Iya. Jerings tadinya jadi kayak vaksin deh. gitu. Jerings semakin gak mau dong. Harusnya. Jerings maunya kalau social distortion yang kayak gitu. Iya tuh. Kayaknya BTS punya power itu deh. Efeknya banyak. Efeknya banyak. Gak BTS doang. Ya Blackpink. Ya, dan harusnya menurut gue ya artis-artis Korea ini jadi BA-nya film Keluarga Cemara. Kenapa? Ya biar gen-gen nurut sama orang tua gitu maksud gue kan. Betul. Ini aja. Ya gak usah suruh jadi guru PPKN aja. Iya. Nih misalkan jadi Blackpink nih pakai Jadi bahasa. Blackpink. Dia ngomong Inggris Korea tapi ada teksnya kan. Iya. Kalau kamu kuliah di Indonesia, Set. Iya. IPK di atas 3,8. Tas. Aku fallback.
Wah, berapa yang gagal pun akan mencoba kan. Bener. Udah tiba-tiba di kelas nggak ada yang bolos lagi, gitu. Kalau mau dapat hati Gen Z itu ya kan solusi yang bagus ya sebenarnya. Iya, pas udah ada yang banyak yang nggak perlu beneran di fallback sama Jenny kan, Gen Z di PHP-in juga udah biasa juga gitu. Gak apa-apa di fallback terus di unfollow lagi nggak tahu. Iya, bener. Karena kan janjinya di fallback bukan bisa di unfollow lagi dong. Iya kan. Tapi kalau Gen Z tuh ngecekin gitu-gitu. Ngecekin. Story berapa dicekin. Bisa kayak si ini nge-like story gue gitu. Dia nge-react. Enggak, dia nge-love. Jadi kan lu harus buka dulu story lu. Ada parameternya. Terus lu ke atasin. Set. Nah itu yang nge-love. Ada reaction. Iya. React. Oke. Itu matter sih. Doi mulai view story gue nih. Mereka buang waktu untuk ngecek siapa aja yang lihat story-nya. Kalau Jenny nge-mute akan ketahuan, akan ketahuan gitu. Segitunya ya, harganya ya. Iya tapi ya tadi kalau kita ngomongin ke brand ambassador lagi ya, dia kan suka biasanya kan untuk memasarkan suatu produk. Nah, once itu udah nempel ke satu idolanya itu gampang banget produknya buat kejual nggak sih? Iya. Biasanya tuh kalau mungkin skincare kali ya. Itu kayak tapi itu gantung produknya lah. Apa yang susah? Ya kalau ada pecut, kalau ada pecut Taylor Swift misalkan, pecut untuk Swifties nih, pasti laku banget. Kalau Taylor Swift, iya atau BTS bikin merchandise pecut gitu. Iya. Kalau kuburan band, nah kalau kuburan band, iya. Jadi siksa kubur gitu. Oh, ada bisa gak? Itu secara konteks sih oke. Secara itunya oke. Secara timing kayaknya kurang bagus sih. Iya. Gitu nggak semuanya bisa, tergantung produknya juga. Emang iya? Nah iya lah. Enggak, makanya carinya brand ambassador yang benar-benar kuat, punya masa yang banyak. Iya, makanya pasti kontrak mereka tuh gede-gede banget BTS dan gitu ya. Iya, Blackpink sampai bisa ada di stasiun MRT kita kan, gue pengen lihat BTS gitu. Iya. Itu pasti mahal banget tuh. Asli. Dia berdiri di situ. Siapa? Itu di stasiun MRT BTS. Fotonya berdiri gitu. Foto BTS bukan mereka datang bukan ke sini. Pas mereka Gue kira mereka pas datang ke Jakarta ke MRT. Pernah kesini BTS? Pernah lah. Pernah. Tapi emang ya kenapa ya mereka kok kayak susah banget itu nahan hasrat buat beli barang gitu, kayak konsumtif banget gitu ya. Ya karena impulsif itu tadi. Jadi gampang dia bikin suatu keputusan yang sebenarnya nanti bisa aja mereka sesalkan di kemudian hari, kayak kok gara-gara dia beli ginian gitu ya. Nah itu sebenarnya banyak juga faktor impulsifnya itu ya. Iya, tapi gue gak ngebayangin sih semua Gen Z idolanya Nabi Muhammad, kayaknya kita nyaman gitu. Iya. Maksud gue kalau diikutin kan kita semua hidup dengan tenang gitu. Benar. Gak ada kita buat konten kontra begini ya kan. Kontra Gen Z. Ya itu dia, karena keimpulsifan itu bikin lo jadi orang yang konsumtif gitu. Asli. Kalau menurut gue impulsif konsumtif tuh istilah-istilah keren untuk memperbaiki sifat buruk aja gitu kan. Ada istilah kerennya ya. Karena kata yang sebenarnya gue pengen ucapkan itu adalah binatang yang suka dibawa ke Komo Park gitu. Itu yang gue pengen omong tuh sebenarnya itu dari tadi. Reptil. Ya itu. Gue mau ngomong itu. Iya. Iguana. Iya. Soalnya banyak juga ya kan, kayak sekarang kan akhir-akhir ini banyak salah satu brand kopi permen kopi tuh banyak di K-drama tuh. Oh gitu. Banyak. Dan itu mungkin pasti ada juga orang-orang tuh jadi gara-gara itu dia beli permen itu. Iya. Padahal kan sebenarnya emang lu mau makan permen tiap hari, emang kan belum tentu kemakan. Kayak BTS jual racun pun Gen Z bakal beli, emang bisa jadi. Ini nih. Iya. Rambut. Betul, rambutnya bercepak maksud gue. Rambutnya cepak. Bener. Gitu. Iya, lagi maksud gue beli gitu belum tentu kepake gitu. Kayak kemarin nih. Itu menurut gue My Makeup Routine itu jadi pencetus orang-orang yang misalkan ada dia BA-nya brand tertentu. Iya. Lo kan terus kayak yang ngelihat pengen nih kayak aku juga hasil pengen make upnya bakal kayak gitu kan. Iya. Tapi kan fondasinya bukan di make up, di muka. Harusnya idola Anda kan memang cantik, tapi kan ya udah. Tapi kenapa kayak gitu ya? Kenapa sengaruh itu brand ambassador? Kayak gue dulu kayak gue kecil suka banget Beckham iklan produk apa gue nggak jadi pengen beli gitu, biasa aja. Gue nonton dia ya di bola aja gitu ibaratnya. Kenapa Gen Z benar-benar ya sampai beli gitu, sampai action ya. Ya mungkin level impulsifnya beda-beda kali ya. Maksudnya dia lebih impulsif gitu. Kalau kita tadi banyak konsiderasinya gitu, beda generasi.
Dan mungkin dia emang cuma pengen punya barang yang sama kayak idolanya aja, mungkin tuh hal yang membuat mereka bisa juga happy juga. Kayak, wah ini gue sama nih kayak punyanya dia Jungkook misalkan gitu kan, kayak Jungkook personal BTS bukan? Kayaknya bacanya Jungkook gak sih? Iya, Jungkook. Oh Jungkook. Iya. Kalau Jun mah Jin. Gini. Iya. Jun mah Syahrul Gunawan ya kalau Iya sih. Gitu. Ya tapi gue bingung loh kayak yang mereka suka beli merchandise mereka segitunya kayak lampu 6 gitu. Emang Kan ada lightstick. Oh, itunya lightsticknya. Kipas. Sumpah kemarin ya, gue nonton konser di ini yang Hammer Sonic kan. Iya. Sampingnya pas banget ada ini Pak. Pas pampres. Bukan. Ngapain pas pampres? Samping. Jadi ini Hammer Sonic. Sebelahnya acara pameran budaya Korea. Oke. Kayak yang pakai metal nih udah baju kayak gini aja, udah pakai celana pendek, kaos hitam. Yang Korea cosplay banyak banget bawaannya, kayak kipasnya, lampu-lampunya, ornamennya dia banyak ya. Iya, itu maksud gua. Oh pantas kalau yang orang yang biasa beli merchandise bajunya aja cukup gitu. Ini sampai lightsticknya banyak, terus pakai apa gitu-gitu. Gua ngeliat, oh segininya ya gitu. Iya, karena mungkin dia kalau dagang kayak gitu lebih gampang karena narik orang untuk belinya tuh lebih gampang gitu. Iya, dan karena mereka senang pakai produk yang sama mungkin, dan ketika bagus pun ya jadi kayak bonus lah. Bener. Lalu bayangkan aja misalkan ada produk merchandise band metal gitu ya, udah mukanya ngeri-ngeri, badan apa namanya? Baby gede metal kan? enggak baby metal? Baby metal kayak apa tuh? Perempuan cakep. Iya. Voice of Baceprot. Metal slug juga enggak gitu. Metal slug kalau gitu mainnya. Iya. Aduh. Iya kan berarti enggak bisa semuanya. Iya. Tapi kenapa ya dia harus kayak gitu ya? Dan kenapa K-popers lebih dan Gen Z lebih spending banyak di idolanya ya dibandingin aliran lain gitu? Harus per K-popan ya? Kayaknya yang paling banyak spending K-pop deh. Iya karena mereka orang tuanya masih kaya, Za. Iya ya. Iya, jadi kayak masih bisa aku pengen ini, beli gitu. Menurut gua sih. Dan paling rentan juga waktu itu ada yang ngeklaim broken home gara-gara nggak boleh nonton K-pop sampai jam 10 malam gitu. Serius lah gitu. Aku broken di Twitter nggak dia ngeklaim kayak aku pengen nonton K-pop aja harus pulang jam 10 gitu. Emang gak enak jadi broken home gitu. Yang aku pengen 10.15 gitu dia bilang. Beda 15 menit ya Allah, beda 15 menit. Lagu terakhir soal lagu terakhir. Oh, angkornya di 15. Iya, itu yang paling serunya di situ. 15 taruhan 5, maksud gua lu mending lebih cepet pulang 15 menit dibanding keluarga hancur. Maksud gua 15 menit doang gitu. Iya kan mending gak nonton 2 lagu daripada mak bapak lu pisah kan? Iya. Apa yang harus BTS iklankan supaya seluruh Gen Z dunia make tuh produk dan dunia menjadi lebih baik menurut lo? Produknya? Iya. Produknya apa ya? Sajadah gua. Dari tadi dia mencoba agamis mulu, males gua. Emang Jungkook lu Islam lu pikir? Iya. Emang yang promosi sarung gak boleh orang Islam? Lah tadi sajadah. Lah iya, maksud gue sajadah atau sarung kan gak apa-apa dong mereka promosi. Enggak, maksudnya dari mereka promosiin apa namanya belanja online waktu itu kan. Iya. Iya mereka gak benar-benar pesen buat mereka pulang. Betul. Pesen barang ke rumah mereka kan. Iya jadi gak apa-apa Jungkook ini sajadah. Tapi kan ininya apa namanya? Maksud gue biar Gen Z ini makin dekat dengan Tuhan toh. Iya nih. Nih kalau pemikiran orang sales ya. Iya. Lu kan pasti akan nyari figur yang lu masa masarin sesuatu yang apa namanya misalkan itu berbau Islami ya. Udah jelas sih bukan Islam, ngapain jualan sarung sama sajadah. Iya. Itu udah nabrak, udah gak mungkin laku. Iya. Berarti harusnya Muhammad Ali harusnya. Muhammad Ali masih boleh. Emang masih ada ya? Emang ya gak ada. Muhammad Ali kan namanya banyak. Coba lu search di Facebook Muhammad Ali. Iya maksudnya tetangga lu Muhammad Ali ngapain di endo? yang orang Kebumen. Iya. Kebumen bisa. Ini kan konteksnya Korea. Iya kan. Itu emang kenapa sih kalau kita emang mau ikut-ikutan tren gitu ya. Namanya kesenangan kan ya preferensi masing-masing gitu. Jadi tiap orang punya hal yang bisa bikin dirinya sendiri buat happy. Kalau emang lo harus jadi beda, ya udah pede aja gitu. Berani aja gitu. Emang kita beda. Sama juga kayak Axis yang berani jadi beda. Axis emang kita beda. Oke. Aduh capek banget ya. Iya. Gue gak tau kenapa ini episode lebih capek daripada biasanya. Karena kita baru mencoba untuk mengerti Gen Z. Iya, tapi gimana Zah? Tadi gimana? Persentase lu sekarang mengerti Gen Z? Awalnya 25 loh. 25? Enggak 20.
20-25 tadi. 17. Berapa sih? Tadi 20-25 tadi. 20-25. Nah kan itu kan baru dari faktor lu mencoba memahami dari pacar lo, ya kan? Nah sekarang kita tadi udah melewati dikasih tahu banyak AI tadi udah ada Cinta Laura, Rich Brian dan lain-lain. Udah ngasih tahu, nambah nggak? Sekarang sih udah 99 ya jujur. Ini satunya nanti episode berikutnya mungkin. Oh iya. Karena kayak gini. Oke nih, gue milenial. Pacar gue Gen Z. Yes. Ya terus kenapa emang kita beda gitu? Maksudnya benar. Masuk. Iya. Masuk. Hubungan kita tuh kayak aksi sayang. Bener. Emang kita beda. Bener. Tapi gak usah malu, berani aja tampil beda. Bener. Sama kayak aksi. Betul. Dan kerennya lagi aksis ya. Iya. Aksis tuh bahasa Inggrisnya kan dari bahasa Indonesia aksis. Sumbu. Itu dia. Apa? Sumbu, aksis tuh sumbu. Iya. Sumbu pendek. Iya, pas lah. Iya, sumbu pendek short aksis. Iya, mantap. Itu pas emang. Udah paling cocok ke sini ya. Benar. Dan enggak usah ke Scary Things besok, enggak usah ada. Kita terakhir aja. Oke, kalau gitu buat para Noise jangan lupa di-follow di Instagram kita di Sumbu Pendek Podcast sama di Twitter di Podcast Sumbu dan di Noise di mana Sud? Di Sumbu Pendek Podcast. Sama TikTok di mana Reza? Di sumbu.pendek tentunya. Kalau gitu cukup buat episode kali ini. Gue udah pamit. Marsud juga cabut. Oza juga cabut. Sumbu Pendek Podcast. Boleh dengar. Jangan dipercaya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.